different but still one. Harmonize differences, strengthen unity for a strong Indonesia. Happy Pancasila birthday. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan sedikit tentang demokrasi dan HAM dengan dosen pengampu Ibu Asri Bibi Sumirat, sarjana hukum, magister hukum, dan certified professional manager. Pengertian demokrasi dan HAM. Demokrasi adalah bentuk sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat atau warga negara secara langsung atau melalui perwakilan yang mereka pilih. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, di mana demos berarti rakyat dan kratos berarti kekuasaan atau pemerintahan. Dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik, baik melalui pemilihan umum, referendum, atau mekanisme partisipasi lainnya. Prinsip dasar demokrasi adalah kedaulatan rakyat, di mana pemerintahan dijalankan sesuai dengan kehendak mayoritas dengan menghormati hak-hak minoritas. Definisi HAM. Secara normatif, definisi HAM di Indonesia dapat Anda temukan dalam pasal 1, angka 1 Undang-Undang HAM yang berbunyi, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa HAM adalah dasar manusia, merupakan hak natural, dan oleh karena itu HAM tidak dapat dicabut oleh manusia lain sesama makhluk hidup. Dasar-dasar demokrasi. 1. Kedaulatan rakyat. Rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Pemerintah dipilih oleh rakyat dan untuk rakyat. 2. Persamaan hak. Semua warga negara memiliki hak yang sama depan hukum dalam politik, ekonomi, dan sosial budaya. 3. Kebebasan berpendapat. Setiap individu memiliki hak untuk menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. 4. Pemilihan umum yang bebas dan adil. Pemilu diselenggarakan secara berkala, jujur, adil, dan bebas dari tekanan. 5. Keterlibatan warga negara dalam pemerintahan. Warga negara bisa ikut serta dalam proses pengambilan keputusan baik langsung maupun tidak langsung. 6. Penegakan hukum dan keadilan. Pemerintahan demokratis harus berdasarkan hukum rule of law yang adil dan tidak diskriminatif. 7. Adanya pembagian kekuasaan. Kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dipisah agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. 8. Perlindungan terhadap hak asasi manusia atau HAM. Demokrasi menjamin hak dasar manusia seperti kebebasan beragama, berserikat, dan berekspresi. 9. Kebebasan pers dan media. Media bebas menginformasikan dan mengkritik kebijakan pemerintahan serta menjadi alat kontrol sosial. 10. Pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Rakyat berhak tahu apa yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah harus bertanggung jawab atas kebijakannya. Dasar-dasar HAM. Yang pertama adalah dasar filosofis. HAM berasal dari hak kodrati manusia yang melekat sejak lahir dan tidak dapat dipisahkan dari dirinya. Contohnya seperti hak untuk hidup, hak atas kebebasan, dan hak memperoleh perlakuan adil. Yang kedua, dasar konstitusional atau Indonesia. A. Pancasila terutama sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan kesetaraan. B. Undang-Undang 1945 pasal 28A sampai 28J mengatur secara eksplisit berbagai hak asasi warga negara seperti yang pertama hak hidup atau pasal 28A, yang kedua hak berpendapat yaitu pasal 28E, yang ketiga hak beragama yaitu pasal 28E, dan yang keempat hak mendapat pendidikan pasal 28C dan lain-lain.
Yang keempat, dasar hukum internasional. Yang pertama, Deklarasi Universalitas Hak Asasi Manusia atau DUHAM pada tahun 1948. Yang kedua, konvensi internasional yang diratifikasi Indonesia seperti Konvensi Hak Anak, Konvensi Anti Diskriminasi, dan Konvensi Anti Penyiksaan. Hakikat demokrasi. Hakikat demokrasi adalah salah satu pilar demokrasi adalah prinsip tias politik yang membagi 3 kekuasaan politik negara, eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Adapun penjelasan hakikat demokrasi yaitu 1. Kedaulatan di tangan rakyat. Rakyat memegang kekuasaan tertinggi dalam negara, baik secara langsung maupun melalui wakil yang dipilih. Kedua, persamaan hak. Setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam hukum, politik, sosial, dan ekonomi tanpa diskriminasi. Ketiga, kebebasan individu. Warga negara bebas menemukan pendapat, berserikat, memilih pemimpin, dan menjalani kehidupan sesuai keyakinan. Keempat, pemerintah berdasarkan hukum. Semua pihak, termasuk pemerintah, tunduk pada hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Kelima, partisipasi aktif rakyat adalah demokrasi mendorong ketertiban masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik dalam pemilih maupun musyawarah. Keenam, pengawasan terhadap kekuasaan. Kekuasaan pemerintah dibatasi dan diawasi agar tidak sewenang-wenang melalui sistem check dan balances. Adapun hakikat demokrasi dalam kehidupan. 1. Pemilihan umum yang jujur dan adil. Kedua, rakyat bebas menyuarakan pendapat di media atau demokrasi damai. Dan ketiga, pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat dan bisa dikritik. Nilai-nilai konstitusi di Indonesia. Nilai-nilai konstitusi di Indonesia bersumber dari Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi negara dan Pancasila. Berikut adalah nilai-nilai utama konstitusi Indonesia. Yang pertama, nilai kedaulatan rakyat. Pemerintahan berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat atau demokrasi. Yang kedua, nilai negara hukum. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan atau pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945. Yang ketiga, nilai persatuan. Menjaga keutuhan NKRI, menghargai keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa. Yang keempat, nilai keadilan sosial. Yang pertama yaitu pemerintahan wajib menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kelima, nilai hak asasi manusia atau HAM. Pengakuan dan perlindungan terhadap HAM atau pasal 28A sampai 28J Undang-Undang 1945. Yang keenam, nilai ketuhanan. Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketujuh, nilai demokrasi. Diterapkan dalam sistem pemerintahan, pengambilan keputusan, dan kehidupan politik. Terus ada pun 3 contoh nilai-nilai konstitusi. Yang pertama, nilai normatif. Konstitusi bernilai normatif apabila suatu konstitusi resmi diterima oleh suatu bangsa, dan bagi mereka, konstitusi bukan saja berlaku di dalam arti hukum, tetapi juga di dalam arti hukum, tetapi juga berlaku efektif dan dilaksanakan secara murni dan konsekuen oleh masyarakat. Yang kedua, nilai nominal. Konstitusi bernilai nominal. Konstitusi bernilai nominal apabila konstitusi menurut hukum memang berlaku, tetapi keberlakuannya tidak sempurna. Yang ketiga, nilai sematik. Konstitusi bernilai sematik apabila konstitusi secara hukum berlaku, tetapi dalam kenyataan hanya sekedar untuk melaksanakan kekuasaan politik. Perbedaan demokrasi dan HAM. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang kekuasaan tertingginya berada di tangan rakyat. Fokus utama demokrasi yaitu proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kekuasaan negara oleh rakyat. Ruang lingkupnya adalah politik dan pemerintahan atau pemilu, partai, wakil rakyat, lembaga negara.
Sumber kekuatan adalah kehendak rakyat atau suara mayoritas. Prinsip dasar adalah kedaulatan rakyat, persamaan, musyawarah, dan pemilu. Tujuannya untuk mewujudkan pemerintahan yang adil dan berasal dari rakyat. Contoh praktik seperti pemilu langsung, kebebasan pers, sistem multipartai. Hubungan dengan HAM adalah demokrasi yang sehat menjamin penghormatan terhadap HAM. Sedangkan HAM adalah hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir. Fokus utama adalah perlindungan dan pemenuhan hak-hak individu sebagai manusia. Ruang lingkupnya adalah semua aspek kehidupan atau politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan pribadi. Sumber kekuatannya adalah hak kodrati manusia yang melekat dan tidak tergantung pada kekuasaan negara. Prinsip dasar adalah martabat manusia, kebebasan, keadilan, dan kesamaan hak. Tujuan untuk menjamin setiap orang hidup dengan bebas, aman, dan bermartabat. Contoh praktik seperti hak hidup, hak beragama, hak tidak disiksa, dan hak pendidikan. Hubungan dengan HAM adalah HAM tidak bergantung pada sistem demokrasi, tapi lebih terlindungi dalam demokrasi. Sekian penjelasan dari kelompok 4. Bila ada salah kami mohon